Halo teman-teman, selamat datang kembali di Laskar Pelangi Channel. Teman-teman, video kali ini kita akan membahas latihan soal UAS atau PAS mata pelajaran IPS tema 4 kelas 4 SD semester 1 kurikulum 2013 dan juga kurikulum Merdeka Belajar. Teman-teman, untuk mempersingkat waktu langsung saja kita akan membahas latihan soal-soalnya. Soal yang pertama, kegiatan yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup disebut A. Kegiatan ekonomi, B. Kebutuhan, C. Kehidupan, D. Kegiatan pemenuhan. Tentu jawaban yang benar adalah A, ya, disebut kegiatan ekonomi. Kemudian soal yang kedua, secara urut kegiatan ekonomi adalah A. Konsumsi, distribusi, produksi, B. Produksi, konsumsi, distribusi, C. Distribusi, produksi, konsumsi, D. Produksi, distribusi, konsumsi. Tentu jawaban yang benar adalah D, ya, produksi, distribusi, dan konsumsi. Secara umum teman-teman, kegiatan ekonomi itu ada 3, yaitu tahap produksi, yang mana barang diproduksi, dihasilkan barang baru, kemudian barang tersebut didistribusikan, dikirim, ya. Setelah barang dikirim, didistribusikan, kemudian dikonsumsi atau dipakai oleh masyarakat banyak, ya. Kita lanjut ke soal yang ketiga. Pekerjaan yang menghasilkan sesuatu barang yang bisa digunakan oleh orang lain disebut pekerjaan yang menghasilkan A. Jasa, B. Barang, C. Komoditi, D. Pakaian. Tentu jawaban yang benar adalah B, ya, pekerjaan yang menghasilkan barang. Kemudian soal yang keempat, suatu pekerjaan yang pelayanannya bisa dinikmati oleh orang lain disebut A. Jasa, B. Barang, C. Komoditi, D. Pakaian. Tentu jawaban yang benar adalah A, ya, disebut pekerjaan yang menghasilkan jasa, ya. Kemudian soal yang kelima, aktivitas ekonomi yang banyak dilakukan penduduk di pesisir pantai adalah A. Nelayan, B. Karyawan, C. Petani, D. Buruh. Tentu jawaban yang benar adalah A, ya, nelayan. Kemudian soal yang keenam, kegiatan ekonomi yang umum dikerjakan masyarakat pedesaan adalah A. Pertanian, B. Industri, C. Polisi, D. TNI. Tentu jawaban yang benar adalah A, ya, yaitu pertanian. Jadi kegiatan ekonomi yang umum dikerjakan di daerah pedesaan itu adalah pertanian, ya. Oke teman-teman, kita lanjut ke soal yang ketujuh. Pusat industri banyak ditemukan di wilayah A. Perkotaan, B. Pegunungan, C. Pedesaan, D. Pesisir. Tentu jawaban yang benar adalah A, ya, banyak ditemukan di wilayah perkotaan. Kita lanjut ke soal yang ke-8. Jenis pekerjaan yang menghasilkan barang adalah A. Polisi, B. Dokter, C. Pengrajin, D. Guru. Tentu jawaban yang benar adalah C, ya, pengrajin. Jadi pengrajin adalah jenis pekerjaan yang menghasilkan barang, ya. Kalau polisi, dokter, dan guru itu jenis pekerjaan yang menghasilkan jasa. Kemudian kita lanjut ke soal yang ke-9. Jenis pekerjaan yang menghasilkan jasa adalah A. Nelayan, B. Petani, C. Peternak, D. Tukang potong rambut. Tentu jawaban yang benar adalah D, ya, tukang potong rambut adalah jenis pekerjaan yang menghasilkan jasa. Kalau nelayan, petani, dan peternak adalah jenis pekerjaan yang menghasilkan barang. Kemudian soal yang ke-10. Pelukis adalah jenis pekerjaan yang menghasilkan A. Barang, B. Jasa,
C. Keindahan, D. Pemandangan. Tentu jawaban yang paling tepat adalah A, ya, yaitu jenis pekerjaan yang menghasilkan barang. Kemudian soal yang ke-11. Negara yang sebagian besar mata pencaharian penduduknya di bidang pertanian disebut negara A. Tropis, B. Agraris, C. Subtropis, D. Subagraris. Tentu jawaban yang benar adalah B, ya, disebut negara agraris. Jadi negara Indonesia dijuluki dengan negara agraris karena sebagian besar penduduk Indonesia itu bermata pencaharian sebagai petani. Jadi pertanian itu banyak sekali di negara Indonesia, lebih banyak dibandingkan jenis pekerjaan lainnya. Sehingga Indonesia itu dijuluki sebagai negara agraris. Kemudian ke soal yang ke-12. Kegiatan menyalurkan barang hasil produksi dari produsen ke konsumen disebut kegiatan A. Produksi, B. Distribusi, C. Produsen, D. Konsumsi. Tentu jawaban yang benar adalah B, ya, disebut kegiatan distribusi. Kemudian soal yang ke-13. Kegiatan menambah nilai guna suatu barang atau menghasilkan barang baru disebut kegiatan A. Produksi, B. Distribusi, C. Produsen, D. Konsumsi. Tentu jawaban yang benar adalah A, ya, disebut kegiatan produksi. Jadi kegiatan produksi ini adalah kegiatan menambah nilai guna suatu barang atau menghasilkan suatu barang yang baru. Kemudian soal yang ke-14. Kegiatan menghabiskan atau mengurangi nilai guna suatu barang disebut kegiatan A. Produksi, B. Distribusi, C. Produsen, D. Konsumsi. Tentu jawaban yang benar adalah D, ya, kegiatan konsumsi. Jadi kegiatan konsumsi ini adalah kegiatan menghabiskan atau mengurangi nilai guna suatu barang, ya. Kita lanjut ke soal yang ke-15. Pedagang beras membeli padi dari para petani lalu menjual kembali ke masyarakat. Kegiatan yang dilakukan pedagang beras ini termasuk kegiatan ekonomi jenis A. Irigasi, B. Produksi, C. Konsumsi, D. Distribusi. Tentu jawaban yang benar adalah D, ya, termasuk kegiatan jenis distribusi. Kemudian soal yang ke-16. Kegiatan berikut ini yang termasuk kegiatan distribusi adalah A. Perusahaan membuat barang untuk dipakai dalam negeri, B. Pabrik tekstil mempekerjakan beberapa karyawan baru, C. Pabrik sepatu mengekspor beberapa produknya ke Jepang, D. Perusahaan batik membuat baju batik. Tentu jawaban yang benar adalah C. Pabrik sepatu mengekspor beberapa produknya ke Jepang, termasuk dalam kegiatan distribusi. Oke teman-teman, kita lanjut ke soal yang ke-17. Petani menanam padi di sawah merupakan contoh kegiatan A. Produksi, B. Konsumsi, C. Distribusi, D. Asumsi. Tentu jawaban yang benar adalah A, ya, merupakan contoh kegiatan produksi. Karena nantinya petani itu akan mendapatkan suatu barang, yaitu padi. Oke, kita lanjut ke soal yang ke-18. Kegiatan konsumsi sering dikaitkan dengan A. Memakai barang, B. Mencapai kemakmuran, C. Menghasilkan barang, D. Menyalurkan barang. Tentu jawaban yang benar adalah A, ya, sering dikaitkan dengan memakai barang. Kemudian soal yang ke-19. Di bawah ini contoh kegiatan konsumsi adalah A. Petani menanam padi, B.
para siswa memakai seragam sekolah. C. Pedagang menjajakan barang jualannya. D. Tukang kayu membuat kursi dari kayu jati. Tentu jawaban yang benar adalah B ya. Para siswa memakai seragam sekolah itu merupakan contoh kegiatan dari konsumsi. Jadi perlu teman-teman ketahui, kegiatan konsumsi itu bukan hanya sekedar makan ya. Makan, minum, bukan. Tetapi memakai, bahkan mengurangi nilai guna suatu barang, itu sudah namanya kegiatan konsumsi ya. Kemudian kita lanjut ke soal yang ke-20. Orang yang menambah nilai guna atau menghasilkan suatu barang disebut A. Konsumen, B. Produsen, C. Distributor, D. Konselor. Tentu jawaban yang benar adalah B ya, disebut produsen. Jadi produsen ini teman-teman juga disebut sebagai orang yang melakukan kegiatan produksi ya, atau orang yang menambah nilai guna suatu barang dan juga orang yang membuat suatu barang yang baru. Kita lanjut ke soal yang ke-21. Orang yang mengurangi, memakai, atau menghabiskan nilai guna suatu barang disebut A. Konsumen, B. Produser, C. Distributor, D. Konselor. Tentu jawaban yang benar adalah A ya, disebut konsumen. Jadi konsumen adalah orang yang mengurangi, memakai, atau menghabiskan nilai guna suatu barang. Sudah disebut sebagai konsumen ya. Kemudian soal yang ke-22. Orang yang menyalurkan suatu barang dari produsen ke konsumen disebut A. Konsumen, B. Kondektur, C. Distributor, D. Konselor. Tentu jawaban yang benar adalah C ya, disebut distributor. Kemudian soal yang ke-23. Contoh kegiatan ekonomi yang mana memanfaatkan sumber daya alam dari hutan adalah industri. A. Sepatu, B. Tas, C. Kue, D. Kertas. Tentu jawaban yang benar adalah D ya, yaitu industri kertas. Karena kertas itu memanfaatkan sumber daya alam dari hutan, yaitu berupa kayu ya. Kemudian soal yang ke-24. Membuat kerajinan dari kulit kerang biasanya dilakukan oleh penduduk yang tinggal di daerah sekitar A. Dataran tinggi, B. Dataran rendah, C. Daerah pantai, D. Pegunungan. Tentu jawaban yang benar adalah C ya, di daerah sekitar pantai. Kemudian soal yang terakhir, soal yang ke-25. Tanaman yang tidak cocok ditanam di dataran rendah adalah A. Mangga dan jeruk, B. Padi dan jagung, C. Kelapa dan sagu, D. Teh dan stroberi. Tentu jawaban yang benar adalah D ya, teh dan stroberi itu tanaman yang cocok ditanam di daerah dataran tinggi. Oke teman-teman, demikian pembahasan latihan soal mata pelajaran IPS tema 4 kelas 4 SD kurikulum 2013 dan juga Merdeka Belajar. Buat teman-teman jangan lupa dukung terus channel kakak ini supaya kakak semakin semangat membuat latihan soal-soalnya ya. Oke teman-teman, sampai jumpa di lain video. Terima kasih.